Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Tafana Elsa Brivenanda. Notar 1901389. Kelas Trasdar 21, Program Studi D4 Transportasi Darat. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen Transportasi Darat, yakni Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA. Apa itu ETLA? ETLA atau Electronic Traffic Law Enforcement ialah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasan alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Ketika terdapat kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas, kemudian tertangkap oleh CCTV, petugas yang berada di ruang monitoring akan mencatat dan merekam nomor plat kendaraan tersebut dan akan diberi surat tilang yang diharuskan untuk membayar denda melalui via bank dalam jangka waktu 7 hari. Jenis pelanggaran apa saja yang dapat terdeteksi oleh kamera CCTV? Ada 7 jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi. Yang pertama, pelanggaran batas kecepatan. Yang kedua, pelanggaran marka dan rambu jalan. Yang ketiga, kesalahan jalur. Yang keempat, tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman dalam berkendara. Yang kelima, menerobos lampu merah. Yang keenam, melawan arus. Dan yang ketujuh, kelebihan daya angkut dan dimensi. Tujuan dan manfaat ETLA. Tujuan dari ETLA yakni meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan. Manfaat ETLA yakni memudahkan masyarakat yang melanggar untuk tidak mengikuti sidang pengadilan yang dapat menyita waktu, mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. Komponen ETLA. Yang pertama yakni kamera CCTV. Kamera CCTV yang digunakan bukanlah kamera CCTV sembarang, melainkan menggunakan kamera digital yang sudah ada prosesor yang dapat merubah hasil tangkapan pelanggaran menjadi sebuah data. Kamera CCTV yang dipasang pada setiap lalu lintas jalan terdiri dari 3 yang memiliki kegunaan masing-masing, yakni kamera ANPR. Kamera ini secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran seperti marka jalan, lampu lalu lintas, dan mendeteksi plat nomor kendaraan yang kemudian disinkronkan dengan database kendaraan. Yang kedua yakni kamera checkpoint. Kamera ini secara otomatis dapat mendeteksi jenis pelanggaran, ganjil genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan juga penggunaan ponsel, serta terkoneksi dengan database kendaraan. Kemudian, speed radar. Sensor yang dikoneksikan dengan kamera checkpoint ini untuk mendeteksi secara real-time kecepatan suatu kendaraan yang melintas, sehingga otomatis akan memberikan sinyal capture bagi kendaraan yang melebihi batas kecepatan. Yang kedua, yakni jaringan untuk menghubungkan atau memindahkan data dari tempat satu ke tempat lainnya. Yang ketiga yakni database, kumpulan data dari identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor. Yang keempat yakni software, di mana software ini digunakan atau diaplikasikan berupa situs website e-tilang polisi. Yang kelima yakni server, tidak mudah bermasalah ketika sedang digunakan oleh banyak orang. Yang keenam, operator, sebagai pengendali sistem ETLA. Dan yang terakhir yakni ketujuh, prosedur, sistem transaksi dari ETLA. Proses bisnis dan sistem kendali ETLA. Proses bisnis ETLA yang pertama ialah
Kamera CCTV merekam dan mendeteksi pelanggaran dengan menggunakan sensor kamera. Yang kedua yakni validasi bukti, yaitu pencocokan foto nomor polisi dengan hasil pembacaan perangkat yang didukung oleh kamera ANPR. Yang ketiga yakni validasi data requisition, yaitu pencocokan fisik kendaraan dengan data dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang keempat yakni pencetakan dokumen. Alamat pemilik kendaraan didapatkan dari database yang disertakan pada dokumen konfirmasi dan alat pengiriman pada amplop. Kemudian dilakukan pengiriman surat konfirmasi melalui via pos, email, maupun SMS. Selanjutnya yakni konfirmasi. Pelanggar dapat memberikan konfirmasi melalui website ataupun aplikasi. Selanjutnya yakni penyelesaian. Setelah pelanggar mendapatkan belangko tilang, pelanggar dapat membayarkan denda melalui via bank menggunakan kode pembayaran yang telah diterima. Selanjutnya yakni pembayaran denda pelanggaran masuk ke dalam server bank. Pembayaran akan dikonfirmasi ke server pusat maupun server polisi. Selanjutnya pembayaran denda diterima dan Anda tidak perlu ke sidang. Laporan manajemen tilang. Sistem kendali ETLA. Sistem kendali ETLA yang pertama yakni ruang kontrol dan ruang penyimpanan data berada pada tempat yang aman dan terkendali, seperti ruangan berada pada lantai 2 maupun 3 suatu gedung untuk mengantisipasi adanya bencana seperti banjir maupun kebakaran, sehingga data akan lebih cepat untuk diselamatkan. Yang kedua yakni ruangan memiliki keamanan yang ketat, seperti adanya ID card atau fingerprint untuk memasuki ruangan. Yang ketiga yakni memiliki server cadangan. Server cadangan digunakan untuk mengantisipasi adanya server yang down atau bermasalah. Yang keempat yakni memiliki server pusat. Server pusat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai server. Yang kelima yakni memiliki keamanan server yang canggih agar tidak dapat dimanipulasi maupun dicuri. Yang keenam yakni memiliki sumber daya listrik cadangan untuk mengantisipasi adanya pemadaman lampu secara berkala. Demikian presentasi video kali ini. Sekian dan terima kasih.